Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras umben. Saking tak sabarnya menunggu siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden Pak Anies, elit Nasdem akhirnya mengajukan nama. Effendi Khoiri alias Gus Coy mengatakan ada beberapa nama yang pantas dipertimbangkan menjadi bakal cawapres. Nama yang disebut berasal dari kalangan NU seperti Bu Khofifah Indar Parawansa, Pak Saifullah Yusuf, Mbak Yeni Wahid, Gus Yassin. Nama-nama itu bukan nama yang tidak dikenal masyarakat, sebab mayoritas pernah menjadi eksekutif. Misalnya Bu Khofifah sekarang ini menjabat Gubernur Jawa Timur, pernah menjadi Menteri Sosial. Pak Saifullah Yusuf selain pernah menjadi Ketua Umum GP Ansor, juga pernah menjadi Gubernur Jawa Timur. Mbak Yeni Wahid pernah menjadi Komisaris PT Garuda dan putri Presiden Abdurrahman Wahid. Sedangkan Pak Gus Yassin merupakan putra dari Kiai Maimun Zubir, sekarang menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Sepertinya usulan ini diajukan untuk menjebol progres koalisi perubahan yang terlihat stagnan, berhenti di tempat sejak dideklarasikan Oktober tahun lalu. Pak Anies Baswedan tak kunjung memutuskan siapa bakal calon wakil presiden. Sementara partai pendukung yakni Demokrat maupun PKS tidak kunjung menyepakati klausul dan segera mendeklarasikan koalisi perubahan. Termasuk ketiga partai itu sudah membentuk tim kecil. Namun sampai saat ini tidak diketahui apa yang sudah dihasilkan. Nama-nama itu memang cukup dikenal oleh Nadliyin. Dan sepertinya Gus Coy pengen merebut suara NU. Yang diungkapkan elit Nasdem ini sejatinya menarik diperbincangkan. Tapi yang harus diingat, apakah nama-nama yang disebut bersedia mendampingi Pak Anies? Kita tahu bahwa ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies lebih banyak bersinggungan dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NU. Cek saja beberapa agenda maupun pemberitaan tentang kiprah Pak Anies di Jakarta. Berapa kali bertemu PKS? Berapa kali hadir di reuni 212? Berapa kali berjumpa dengan Habib Rizik? Bahkan bagaimana dekatnya Pak Anies dengan FPI sebelum dibubarkan. Inilah yang akan menghambat proses nama-nama yang disebut dengan Pak Anies. Meski diakui usulan nama itu merupakan usulan pribadi, tetapi rasanya akan sulit diterima, termasuk oleh Partai Demokrat maupun PKS. Kita tahu Demokrat memang tidak pernah berkonfrontasi dengan NU, tetapi tidak pernah dekat juga. Bandingkan dengan Pak Jokowi maupun PDIP, kedekatannya mereka malah jauh lebih intim. Ketika harlah maupun muktamar NU, Presiden Jokowi selalu hadir. Gus Yahya Khalil Stakuf yang saat itu menjadi Ketua Umum PBNU pernah menjadi One Team Press alias Dewan Pertimbangan Presiden. Ketua Umum PBNU sebelumnya, Kiai Haji Said Agil Siraj, juga menjadi Komisaris PT KAI. Kita bisa lihat bagaimana ulama dan umaroh bisa bekerja mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warobun khofur.
Jadi makin jelas bahwa usulan nama yang diajukan Pak Effendi Khoiri akan sulit direalisasikan. Sampai saat ini, Partai Demokrat masih ngotot mengajukan AHY sebagai bakal cawapres. Sementara PKS tetap mendorong Pak Ahmad Heriawan. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarif Hasan, siapapun memiliki peluang untuk menjadi pemimpin nasional. Pak Syarif mengingatkan bahwa keputusan Nasdem yang telah menyerahkan kewenangan kepada Pak Anies memilih sosok bakal cawapres. Dan belum apa-apa Pak Syarif menolak sodoran nama-nama yang disebutkan Gus Coy. Nama tokoh-tokoh NU tidak pernah muncul dalam pembahasan internal. Begitu yang disampaikan Pak Syarif. Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan BPOKK Partai Demokrat, Herman Kairon, malah menyerahkan urusan penentuan sosok cawapres kepada tim kecil. Tetapi Herman tidak melarang munculnya wacana secara individu. Meski demikian menurut Herman yang paling layak tetap AHY. Sebab AHY memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan Aher maupun tokoh Nadliyin. Selain elektabilitas, AHY memiliki jaringan dan struktur partai maupun sumber daya sampai ke tingkat anak ranting atau rukun warga, juga representasi kaum milenial. Sementara bagi PKS, pengalaman Pak Ahmad Heriawan yang menahkodai Jawa Barat selama 2 periode jauh lebih meyakinkan. Beginilah jika 3 partai dengan ego tinggi berkoalisi, sudah begitu yang dicalonkan orang yang tidak tahu diri. Hingga sekarang Pak Anies tidak pernah menyinggung sama sekali. Minimal soal kriteria dari beberapa nama yang disebut. Hanya Mas AHY saja yang pernah bertemu serta berbincang dengan Pak Anies. Bukankah masih adanya waktu hingga pendaftaran resmi bakal capres dan cawapres? Semestinya Pak Anies melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang disebut cocok mendampinginya kelak. Mas AHY bertemu Pak Anies kan lebih sebagai ketua umum Demokrat, bukan sebagai bakal calon wakil presiden. Sudah sekitar 1 minggu ini Pak Anies tidak muncul di pemberitaan. Tim kecil yang dibentuk juga entah apa kabarnya. Isu akan segera deklarasinya koalisi perubahan yang mau dilakukan akhir Januari atau awal Februari juga tidak jelas. Bagaimana mau jelas? Wong informasi soal progres yang dilakukan Pak Anies maupun koalisi perubahan yang berisi PKS, Nasdem, dan Demokrat juga beritanya simpang siur. Sistem pemilu serentak ini kayaknya membuat mereka kedodoran menghadapinya. Kalau dengan kondisi yang seperti ini mereka kelabakan atau tidak bisa menyikapi dengan baik, bagaimana memimpin negara dan bangsa Indonesia? Kan kekuatan mereka itu dibandingkan parpol lain paling 20-an%. Artinya kapasitas mereka memang belum memadai. Pak Anies, realistis saja. Batalkan pencalonan Anda. Daripada mendapat malu dalam Pilpres 2024 mendatang. Tidak perlu memaksakan diri. Apalagi parpol pendukung Anda tidak ada yang serius mau saling mengerti satu dengan yang lainnya. Saya juga mengerti apa yang saya sampaikan
mesti diakhiri. Sampai jumpa di Om Ben, opini dan Beni yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.